Panjangnya dari kami selaku penggugat. Silakan kuasa tergugat. Terima kasih Majelis Hakim ya. Saudara saksi ya, dalam persidangan ini Ibu yang menjadi persoalan adalah masalah kepemilikan, bahwa pihak penggugat itu mendalilkan bahwa Ropi Udin lah pemilik daripada tanah itu. Nah kemudian Ibu, menjadi pertanyaan kami, sebagaimana yang sudah ditanyakan tadi oleh Hakim Ketua, bahwa tadi Hakim Ketua mengatakan sejak kapan Pak Ropi Udin ke Bengkulu, yaitu diajak oleh Pak Sapari dan Ibu Eroni untuk berdagang tadi kan kelontongan itu pada tahun sekitar 86-87 Ibu menerangkan, dan pada saat itu usianya belum ber-KTP atau katakanlah di bawah usia 17 tahun sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Majelis. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah saksi tahu usia berapa dan tahun berapa Ropi Udin menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh gugatan Ropi Udin di persidangan ini? Silahkan saudari jawab. Kira-kira dari tahun 80 saya apa Pak kepastiannya? Kepastian lebih kurang 87 ya. Nah, Ibu ya, saya juga menjelaskan di sini kami tidak minta pengakuan Ibu, kami mencari keterangan. Nah itu Ibu ya. Nah. Kemudian kami lanjutkan lagi Bu. Tadi kuasa hukum penggugat itu mengatakan di pertanyaannya, kapan Pak Sapari dan Ibu Eroni ke Arab Saudi? Tadi Ibu jawab lupa. Kemudian ditanyakan lagi oleh kuasa hukum penggugat, kapan Pak Sapari dan Eroni ke Indonesia? Ibu jawab tahun sekitar 87 atau 90. Dan tidak pernah kembali ke Indonesia. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Ibu bisa mengetahui itu sementara keberangkatannya saja Ibu tidak tahu? Silahkan Ibu jawab. Gini Pak, saya bukan tidak tahu. Bu, jawabannya sederhana. Kalau Ibu tahu, Ibu jawab tahu. Kalau tidak, jawab tidak. Saya tahu. Kapan dia berangkat ke Arab Saudi kalau Ibu tahu? Nah, sekarang kan catatan enggak aku bawa. Oh, artinya Ibu tidak bisa menjawab karena tidak bawa catatan, kan begitu? Lupa. Saya lupa. Oh iya, itu yang ingin kami dengar Ibu. Jadi kita, ya, jadi kita sidang ini Bu, saya tekankan lagi tidak minta pengakuan, cuman keterangan. Biarkan nanti majelis hakim yang mulia ini yang memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi Bu. Tadi ketua majelis Bu bertanya Bu, bagaimana sih, apakah ada saudara Ropi Udin ini menyampaikan kepada Ibu, ini tanah saya ini udah 14 hektar ini. Nah, kemudian ditanya oleh ketua majelis, bagaimana cara lahan itu bisa dia dapat seluasnya, tapi tadi tidak dijawab. Nah, atau mungkin saya tidak mencatat. Nah, itu mohon Bu untuk dijawab. Saya jawab secara berkala. Nah, ya. Jadi step by step. By step ya, terus. Jadi jawabannya apa Bu? Dari pertanyaan saya. Mau dijawab atau tidak mau dijawab, itu hak Ibu. Baik, saya ulangi ya Bu ya. Tadi ketua majelis bertanya, apakah Ropi Udin pernah mengatakan pada saksi, ini lahan saya ini sudah luas sekarang ini. Kemudian hakim tadi tanya, bagaimana sih cara bisa lahannya luas? Ada nggak Ropi Udin cerita sama Ibu? Ibu jawab tadi ada. Nah, pertanyaan saya, ini pertanyaan saya bukan pertanyaan majelis. Bagaimana cara lahannya luas? Itu pertanyaan saya. Saya tadi ngomong step by step. Jadi berkala nih, nggak sekaligus. Kalau dia sekaligus tentu dia tidak. Oh, berarti berarti jawaban Ibu dia berkala kan begitu ya, berarti berkala. Oke. Artinya kalau Ibu jawab berkala tidak terus-menerus, artinya kan Ibu tahu ini berkalanya. Bisa Ibu jelaskan berkalanya itu seperti apa? Artinya continue di sini kan? Dia mendapatkan itu bisa sehektar dulu, bisa 2 hektar dulu kan? Bisa Ibu jelaskan itu? Si ini menanam sawit itu masih dalam keadaan tidak terkembang. Betul. Dia di tanah itu masih belum banyak yang belum terpotong pohon yang besar ya. Betul. Sekarang pohon yang besar pun dibawa Sapari potong ke rumah. Karena memang dulu dia bawa dari Banten itu karena banyak binatang. Dia bawa kasal. Transaksi yang masuk pertanyaan saya itu caranya ataukah dengan membeli ataukah diberi sama siapa itu yang tidak. Itu karena memang lahan adat, jadi semampunya
semampunya, kamu merambah. Jadi saya garis cerai. Oh begitu. Jadi karena itu lahan adat, jadi terserah asal mampu untuk nebas. Oh begitu. Betul, saat Nah, itu kan Bu, ya itu pertanyaan saya Bu. Artinya dia step by step continue kan, 1 hektar dia garap, dia bersihin gitu kan. Nah terkait tentu Bu, kita membersihkan ini kan dibutuh yang namanya modal, ya Bu ya. Kalau kita hitung usia Rafiuddin di saat menggarap itu, kalau dari tahun yang Ibu jelaskan tadi itu kurang lebih usia Rafiuddin itu sekitar 23 tahun. Ini kalau saya nggak salah, ini asumsi saya. Belum, enggak tadi 23 tahun. Nah itu uangnya dari mana Bu? Saya sudah jelaskan tadi, ini tidak pernah putus sampai saat ini saya bantu. Itu pertanyaan saya Bu, benar Ibu, itu jawaban Ibu, itu benar betul. Pak, artinya uangnya Ibu yang kirim kan begitu? Dia dapat dari mana pun saya tidak tahu. Ya. Yang jelas saya rutin setiap bulan tidak pernah putus. Oke. Udah pernah putus. Gitu. Nah Bu, tentu tadi Ibu bilang kan secara kontinu, secara bertahap sehingga akhirnya ketemulah 14 hektar tadi Bu. Nah kemudian pertanyaan saya Bu adalah terkait luas dan batas tadi. Apakah Ibu tahu? Saya tidak tahu. Oke. Kemudian saya lanjut lagi pertanyaan saya Bu. Kalaulah seandainya kita memiliki suatu kebun ataupun perkarangan, tentu kita akan menguasai objeknya. Nah yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah Ibu tahu kenapa Bapak Rafiuddin ada di rumah itu, di tempat menunggu tempat objek sengketa yang di dalam dalil gugatan penggugat itu mendalilkan bahwa itu adalah milik penggugat? Bisa Ibu jawab itu? Karena memang dia dari awal nebang itu nanam itu dia di situ, nggak pernah pindah-pindah, anaknya pun meninggal di situ juga. Pertanyaan saya, kenapa Pak Eroni dan Sabari itu bisa menempati tempat itu kalau memang itu punya Rafiuddin? Itu pertanyaan saya. Saya tadi sudah jawab sama majelis hakim. Itu pertanyaan majelis hakim yang kami wajib dijawab. Apa jawabannya apa? Serahkan saja arti. Oke. Itu hak Ibu Bu. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, kami tidak mengejar pengakuan tapi keterangan Ibu. Oke. Mungkin Ketua Majelis akan dilanjutkan oleh